Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Adelia Swita. Saya merupakan dosen tetap S1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia di Jakarta. Sebagai seorang dosen, wajib untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi, yakni penelitian, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuan saya melakukan pembuatan video ini yaitu untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024 yaitu PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi bagian pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu Multimedia Journalism. Multimedia Journalism merupakan mata kuliah yang bisa dipilih oleh mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Multimedia Journalism berlangsung selama 16 pekan, yakni 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan lagi sebelum UAS. Untuk capaian mata kuliah Multimedia Journalism yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan peliputan sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalisme online. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah Multimedia Journalism yaitu antara lain 1. Ruang lingkup jurnalisme online. 2. Sejarah media online secara umum dan perkembangannya di Indonesia. 3. Karakteristik media online, media cetak, dan penyiaran. 4. Ada mengidentifikasi nilai berita. Dan yang terakhir, 5. Ada konsep multimedia, teori-teori terkait, dan bagaimana pengaplikasiannya. Untuk proses pembelajaran dari mata kuliah Multimedia Journalism menggunakan DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini yang dimaksud adalah bagaimana dosen menyampaikan materi-materi terkait kepada mahasiswa sesuai dengan RPS yang ada. Lalu ada interaction. Interaction di sini dilakukan secara daring maupun luring, di mana terdapat ada tanya jawab maupun diskusi di dalamnya. Terakhir adalah assessment, di mana dalam proses penilaian dilakukan pemberian tugas. Untuk pemberian tugas sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tugas mandiri dan yang kedua adalah tugas kelompok. Untuk proses pengumpulan tugas dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan LMS Tikomprosia dan yang kedua adalah upload melalui platform YouTube. Selanjutnya, bentuk pengajaran pada mata kuliah Multimedia Journalism dilakukan secara blended learning, di mana memanfaatkan beberapa fasilitas seperti WhatsApp Group, Zoom Meeting, lalu ada Google Meet, platform YouTube, LMS Tikomprosia, dan portal berita online terkait artikel-artikel yang mendukung untuk proses pembelajaran. Semua fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung kelancaran dalam proses belajar mengajar, baik berupa tugas, absensi, penilaian, maupun penyampaian materi-materi terkait. Untuk bobot penilaian pada mata kuliah Multimedia Journalism terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah absensi, yakni sebesar 10%. Selanjutnya ada tugas sebesar 20%. Ketiga ada UTS sebesar 30%. Keempat ada UAS sebesar 40%. Setelah saya menjelaskan secara singkat bagaimana pembelajaran mata kuliah Multimedia Journalism, izinkan saya menayangkan video micro teaching yang telah saya buat melalui Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu. Oke, masih belum ngantuk kan? Biasanya nih pas karyawan nih udah mulai kotak sisa nih, udah mulai ngantuk. Masih melek kan? Oke, sebelum saya mulai saya mau mastiin dulu nih. Ini mata kuliahnya mata kuliah apa nih? Hari ini mata kuliah apa? Masuk room Zoom, mata kuliahnya udah bener apa belum? Ika, mata kuliahnya
Kau mata kuliah apa, Kak? Nisa, Jenis, mata kuliahnya udah benar? Sudah, Miss. Udah apa mata kuliahnya? Media digital. Mata kuliahnya apa? Multimedia jurnalisme. Multimedia jurnalisme. Ya. Oke, benar ya, berarti nggak ada yang salah kamar. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau mengingatkan terlebih dahulu untuk penilaian ya. Jadi setiap hari saya ingetin biar teman-teman semua ingat mengenai bobot penilaian. Oke, untuk bobot penilaian mata kuliah multimedia jurnalisme ini saya bagi menjadi 4 kriteria penilaian. Penilaian yang pertama adalah terkait dengan absensi. Bobotnya ada 10%, lalu terkait dengan tugas itu ada di 20%. OTS 30% dan 40%-nya itu adalah untuk UAS. Seperti itu. Jadi gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke materi kita hari ini. Sudah munculkah? Di layar teman-teman semuanya udah muncul? Sudah, Miss. Udah ya? Sudah, Bu. Oke, sesuai dengan RPS bahwa untuk pembahasan kita pada pertemuan ke-9, pembahasan kita adalah mengenai liputan media online. Ya, jadi terkaitnya adalah media online. Nah, untuk pertemuan 9 ini sebelum saya masuk lagi, saya mau mereview lagi nih pertemuan atau pembahasan di materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kalau kita bicara liputan maka kita akan bicara mengenai berita dan nilai berita. Ada yang masih ingat nggak? Berita itu apa sih? Saya, Miss. Oh ya, silakan Nok. Berita merupakan suatu pesan atau informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang merupakan bagian dari produk jurnalistik, Miss. Oke. Ya, jadi berita itu adalah bagian dari produk jurnalistiknya. Nah, kalau misalnya berita kan tuh kan harus memiliki nilai berita. Kalau nilai berita ada yang masih ingat nggak? Nah, untuk nilai berita yaitu yang pertama, Miss, aktual, berdampak, ketepatan, dan ada unsur tokohnya, Miss. Untuk nilai berita. Jadi ada aktual, tadi ada ketokohan ya. Iya. Juga kedekatan. Ya. Oke. Nah, jadi itu tuh berita dan nilai berita ini sangat terkait dengan materi kita hari ini. Jadi kalau misalnya itunya kalian masih lupa, saya ingetin lagi. Jadi kesininya lebih paham. Oke, ini adalah beberapa jenis berita. Ada 3 ya. Teman-teman di sini ada straight news, deep news, sama feature. Nah, kalau straight news ini adalah berita yang ditulis atau disajikan secara singkat, lugas, dan apa adanya. Dan jangan lupa nih, setiap berita itu harus ada komponen 5W1H atau ada unsur 5W1H. Ada who, what, when, why, where, dan satu lagi adalah how. Ya, kalau straight news ini contohnya yang paling gampang adalah ini berita-berita yang terjadi, yang harus langsung dilaporkan, misalnya kebakaran, lalu banjir, ini masuk ke dalam straight news. Jadi kalau misalnya udah seminggu kemudian dia udah basi beritanya, atau udah nggak memiliki nilai berita lagi karena sudah tidak ada kebaruan. Lalu selanjutnya ada yang namanya deep news. Nah, kalau untuk deep news ini adalah penulisan beritanya ini terpaku pada piramida terbalik ya. Jadi kalau bicara piramida terbalik berarti yang dijabarin adalah yang umumnya dulu, nanti baru merucut ke permasalahannya. Nah, untuk pola ini digunakan untuk menulis berita untuk sesuatu yang pernah terjadi. Jadi kayak misalnya kalau kalian ingat kasus sianida diangkat lagi, atau misalnya yang lagi viral sekarang adalah kasusnya Vina. Jadi udah lama terus mulai dikuak lagi. Nah, itu masuk kategori deep news. Selanjutnya ini ada feature. Kalau feature ini lebih khas dari narasinya, dari tampilan gambarnya, ini lebih khas dari teknik jurnalistik.
Ya, kalau feature ini sebenarnya dari konten beritanya dia jauh lebih ringan dibanding dengan deep news dan straight news. Kenapa lebih ringan? Karena kontennya biasanya arahnya ke hiburan. Misalnya kayak seperti rekomendasi tempat makan, rekomendasi tempat wisata, lalu ada juga misalnya hobi unik dan sebagainya. Itu adalah bagian atau jenis berita yang masuk ke dalam kategori jenis berita feature. Nah, ini ada beberapa unsur. Kalau kalian lihat ada 4 unsur. Yang pertama ada deskripsi, ini penggambaran suatu objek secara lebih diperinci ya, yang diamati melalui panca indera. Lalu ada fantasi, jadi memang ceritanya atau narasinya dibangun. Kalau di feature ini kadang di narasinya itu ada bahasa-bahasa kiasan. Dan yang ketiga itu ada humor. Memang dari narasinya bahasa-bahasa yang digunakan jauh lebih ringan dibanding dengan straight news dan deep news. Kalau itu biasanya lebih formal dan lebih tidak ada bahasa kiasan atau tidak ada humor. Nah, yang terakhir adalah kutipan. Biasanya mengutip misalnya dari perkataan ahli atau perkataan tokoh-tokoh tertentu. Itu biasanya ada di dalam narasi yang jenis beritanya feature, seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis liputan nih. Kalau di media online biasanya ini terkait dengan durasi dan lokasi pada saat liputannya berlangsung. Yang pertama adalah biasanya ada yang durasinya pendek dan ada yang durasinya panjang. Ya, biasanya kalau pendek itu pengantar dari berita tersebut. Biasanya ada berita-berita atau informasi-informasi yang jauh lebih panjangnya. Biasanya ini ada highlight ataupun misalnya kalau di berita kita sering lihat yang namanya breaking news. Jadi memang durasinya lebih sedikit atau misalnya durasinya lebih pendek dibanding dengan liputan atau berita-berita yang memang bukan breaking news seperti itu. Kalau ada liputan langsung, ini biasanya langsung di tempat kejadian, menyiarkan langsung secara langsung. Untuk biasa juga pada saat liputan ini mereka on cam. Dan yang terakhir adalah liputan panjang ya, biasanya durasinya panjang sekitar 3-5 menit seperti itu. Atau misalnya ada eksklusif jalan-jalan, kalau kalian pernah lihat sekarang banyak banget program berita yang memang ngambil dari misalnya akun YouTube-nya salah satu YouTuber siapa, YouTuber yang terkenal, misalnya YouTuber A, YouTuber B, YouTuber C, itu diambil untuk masuk ke dalam slot dari program berita tersebut. Jadi kayak kalau misalnya Ramadan sering banget, jadi misalnya si hijabers apa, jalan-jalan kemana, itu biasanya diambil dimasukin. Itu bagian dari citizen journalism. Seperti itu. Nah, ini saya masuk ke contoh jenis berita ya. Kalau tadi saya sudah jelasin mengenai ada straight news, ada deep news, dan ada feature. Nah, sekarang siapa nih di sini yang bisa menjelaskan? Ya, ada 3 kategori berita. Walaupun yang berita atas itu ada 2, ada 3 kategori berita di sini. Menurut kalian, ya, yang ini masuk kemana nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin nggak ketiga berita ini? Mungkin salah satunya masuk kemana? Saya Miss. Oke, Nisa silakan Nis. Yang atas itu yang kebakaran itu straight news. Soalnya biasanya kalau straight news itu beritanya yang isinya terbaru gitu kan Miss, yang terupdate. Kayak kebakaran, kecelakaan. Oke. Ya betul ya. Jadi kalau misalnya yang poin pertama tuh kalau kalian lihat judulnya, ini saya tampilin hanya judulnya aja. Kalau artikelnya terlalu panjang. Nah, ini adalah sesuatu yang memang up to date. Kalau kalian lihat dari waktunya tuh di bawah ada 3 hari lalu, 2 hari lalu. Ya, jadi memang harus langsung diberitakan. Misalnya hari itu kejadian, biasanya hari itu diberitain kejadiannya pagi. Mundur-mundurnya pun nggak sampai misalnya 2 hari atau 3 hari, tapi lebih kayak ke siangnya atau sorenya, jadi mungkin di hari yang sama. Oke, yang ketiga ada yang tahu nggak nih? Kalau mengenai
ini terkait dengan kasus korupsi ya. Ini Gapura ambruk. Ini bagian dari sudah dipastikan nih di news ya. Yang terakhir adalah karena berkaitan dengan tempat wisata, terus narasinya juga lebih cair, ini masuk ke dalam feature. Oke, saya lanjut ya. Saya punya video di sini. Nah, nih teman-teman sini bisa lihat dulu. Beredar video viral Security Plaza Indonesia diduga memukul seekor anjing penjaga. Ramainya video ini dengan cepat diunggah oleh banyak pihak, termasuk komunitas pecinta hewan dan selebriti seperti Robby Purba. Anjing penjaga yang terlihat dalam video itu adalah Fight, seekor Belgian Malinois betina berusia 2 tahun. Aksi security pukul anjing tersebut memicu kemarahan di kalangan netizen yang menganggap tindakan tersebut sangat berlebihan dan berpotensi melukai anjing. Menanggapi insiden ini, Plaza Indonesia bersama vendor security terkait segera mengeluarkan permintaan maaf dan memberikan update mengenai kondisi Fight. Anjing tersebut segera diperiksa oleh dokter hewan untuk memastikan kesehatannya. Setelah dilakukan beragam pemeriksaan, dokter juga memastikan bahwa kondisi Fight masih dalam keadaan sehat dan tidak terdapat cedera. Buntut dari kasus ini, security yang diketahui bernama Nasarius tersebut dipecat dari pekerjaannya. Selang beberapa jam kemudian, muncul video klarifikasi dari Nasarius serta permintaan maaf secara pribadi. Setelah kasus pemukulan anjing di Plaza Indonesia memanas, fakta baru muncul yang mengungkap alasan di balik tindakan security tersebut. Di media sosial X menunjukkan rekaman CCTV kejadian sebelum pemukulan terjadi. Dalam rekaman tersebut terlihat bahwa anjing Fight sedang berusaha menyerang seekor anak kucing. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Nasarius dalam klarifikasinya. Nasarius mengaku memukul karena terpaksa supaya Fight berhenti terkam anak kucing. Video tersebut pun menuai beragam respon. Banyak netizen yang mulai membela security Plaza Indonesia tersebut karena mengetahui fakta ini. Oke, ada yang udah lihat beritanya? Udah viral udah ya, banget. pasti udah ya, karena udah cukup rame dan akhirnya diangkat menjadi berita. Itu jadi nggak cuma jadi citizen journalism aja atau berita yang atau jurnalisme warga yang ada di media sosial aja, tapi sudah mulai diangkat ke pemberitaan yang lebih profesional seperti itu. Nah, kalau kalian lihat dari video tersebut, itu kalau dari liputan masuk liputan apa ya? Pendek kah? Panjang kah? Ada yang tahu? Atau ada yang mau tanya mengenai video ini? Mau tanya Miss, Ya. Perbedaan dari jurnalisme profesional dan citizen journalism itu apa ya Miss? Perbedaan mendasarnya kira-kira? Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman tadi lihat video itu jelas banget dan nampak banget ya kalau kita bicara citizen journalism atau jurnalisme warga itu lebih kepada pada saat mencari atau misalnya mengumpulkan informasi ada hal-hal yang tidak diperhatikan. Yang pertama adalah yang pastinya fakta. Terus yang kedua adalah 5W1H. Jadi banyak banget informasi yang beredar di media sosial, ya udah kayak misalnya teman-teman di sini lagi pergi kemana terus ngeliat ada kecelakaan, itu mobil kasihan banget ada kecelakaan, tapi narasinya itu tidak dibuat sedemikian rupa atau tidak dibuat secara profesional, yang memang ada poin-poin 5W1H, tapi ya sudah jadi lebih natural saja gitu.
Nah, biasanya narasi-narasi itu tergantung dari background atau latar belakang si citizennya ini sendiri, warganya ini sendiri menarasikan video tersebut. Kayak misalnya kalau citizen journalism biasanya ya udah simple aja posting. Kalau tadi kita balik ke video ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya udah mereka rekam video lalu langsung mention deh, tanpa mereka cari tahu dulu nih faktanya apa sih. Nah, pada saat video ini beredar, mulai hujatan mulai muncul, akhirnya video ini viral, naiklah videonya. Ya, tapi tanpa dicari tahu dulu. Nah, kalau jurnalis profesional memang ada etika yang mereka harus klarifikasi dulu nih. Jadi dari tim yang misalnya kalau kecelakaan kalau seperti ini berarti dari Plaza Indonesia seperti apa sih? Pasti ada wawancara dari Plaza Indonesia, dikonfirmasi dulu kejadian ini baru tayang. Jadi nggak main asal ada video langsung naik ke pemberitaan, enggak, tapi dikonfirmasi terlebih dahulu. Atau biasanya walaupun belum konfirmasi ada narasi seperti kami belum mendapat konfirmasi. Seperti itu bedanya. Kalau profesional karena mereka harus berada di tengah, harus imbang. Jadi biasanya ada wawancara antara si yang pro dan kontra, antara si pelaku dan misalnya si korban, misalnya seperti itu. Tapi kalau citizen journalism dia simple tuh, tapi ke liputan pendek. Jadi durasinya juga lebih pendek. Nah, biasanya langsung kayak gini nih, yang tulisannya di caps lock, tanda tanya banyak. Kadang ada kaidah-kaidah jurnalistik yang tidak ada di dalamnya, yang banyak yang dilanggar. Jadi seperti itu. Maka dari itu banyak juga program berita yang memang dia punya slot untuk citizen journalism, tapi tidak semua yang masuk itu ditayangkan. Jadi ada filter, ada gatekeepernya. Redaksi sebagai gatekeeper itu memfilter kira-kira yang mana nih yang bisa tayang. Dan sekalipun tayang, apakah semua bisa tayang atau enggak? Kayak seperti ini misalnya si anjingnya menggigit si security-nya mukul anjing. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya di blur kah, atau misalnya ada darah kah, itu harus di blur seperti apa. Nah, ada hal-hal seperti itu yang memang tidak diperhatikan dalam citizen journalism karena memang mereka bukan profesional gitu. Walaupun misalnya Bu, saya pernah lihat kok ada misalnya mereka udah profesional, iya memang ada. Makanya tadi saya bilang kalau citizen journalism kualitasnya itu tergantung dari latar belakang orang yang membuat video itu atau orang yang membuat berita tersebut. Seperti itu. Di sini jelas ya? Oke. Jelas. Saya lanjut. Nah, ini ada project WOS atau project kelompok. Kemarin sudah dibagi ya di awal perkuliahan. Saya sudah membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Nanti ini ada tugas kelompok yang nantinya akan masuk ke poin tugas yang tadi saya bilang bobotnya 20%. Ya, untuk pengumpulannya di sini teman-teman bisa baca juga. Jadi saya minta teman-teman bikin video citizen journalism, temanya bebas, mau apa aja. Yang mudah adalah yang ada di lingkungan teman-teman seperti apa. Ya, beritanya ini hard news dan soft news. Jadi ada 2 berita. Ya, ini dibuat secara berkelompok. Jadi dibagi aja nanti pembagiannya, ada yang misalnya harus on cam, atau misalnya jadi dubber, atau misalnya jadi kameramen dan sebagainya. Ya, jadi nanti ini dibagi saja beritanya. Hard news itu masuk ke dalam straight news, sama deep news itu masuk ke dalam hard news. Soft news itu masuk ke feature ya. Nah, terus nanti juga saya minta teman-teman untuk posting di akun YouTube-nya masing-masing. Jadi walaupun misalnya satu kelompok berlima, terus 5-nya harus posting. Ya. Lalu juga saya minta linknya dikirimkan ke dalam LMS Tikomprosia di dalam tugas tugas kuliah ya, nanti diposting di sana. Nah, ini juga luarannya yang tadi saya informasikan. Jadi semua anggota kelompok wajib upload, bukan hanya ya udahlah satu aja, Nisa aja misalnya di kelompok 1, atau misalnya di kelompok 2 Novi aja, tapi harus semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak mengenai? Saya mau tanya. Yes,
Untuk durasi videonya berapa ya Miss kira-kira? Kalau untuk durasi videonya maksimal itu satu beritanya 3 menit. Jadi kalau ada 2 berita berarti maksimalnya 6 menit. Ya, kurang boleh, lebih jangan. Jadi itu adalah maksimal durasinya. Oke. Terima kasih. Nah, ini saya kasih contohnya. Jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman di sini jangan lupa tulis judulnya. Seperti itu, kayak tugas multimedia, seperti itu ya. Judulnya apa? Nanti di deskripsinya ditulis seperti yang tadi sudah saya informasikan. Lalu jangan lupa juga, nah ini seperti ini. Nanti akan ada judul di tugas kuliah. Judulnya adalah, saya sesuaikan dengan project ini, nama judulnya. Ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman upload ya. Jadi di Word, linknya di copy, tulis nama, nomor mahasiswa, nanti baru di upload. Oke, di kampus. Jadi ada 2 yang harus di upload ya. Jadi di YouTube di upload, di tugas kuliah di upload. Oke. Saya rasa untuk perkuliahan hari ini cukup. Saya mau mengingatkan kembali karena kita memang perkuliahannya secara online. Teman-teman di sini jangan lupa melakukan absen mandiri. Absen mandiri dilakukan di hari yang sama. Untuk waktunya saya berikan 1 jam sesuai dengan kesepakatan, 1 jam setelah perkuliahan Zoom selesai. Oke, sampai sini masih ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya, terima kasih. Miss. Demikianlah video micro teaching yang telah saya buat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.